Menikah 15 tahun, kok bisa belum cerai? Rio Steven Dumatubun. Anjay. Kok bisa bang? Kok bisa? Apa yang terjadi? Pura-pura tolol aja. Berarti kalau ada nenek-nenek, kakek-kakek yang tua di video kayak Do You Love Me, itu pura-pura tolol aja bang ya? Pura-pura tolol. Inti dari pernikahan adalah pura-pura tolol ya? Iya. Kalau misalnya nggak pura-pura tolol, kenapa bang? Hah? Kalau nggak pura-pura tolol? Ribut terus. Kalau dua-duanya ngerasa pinter, ribut terus ya? Iya, memang harus ada yang tolol satu, biar dia ngerasa ngebimbing terus. Padahal kamu ngerti. Padahal ngerti. Cuman sengaja pengen, ya udahlah, aku ikutin. Bimbing aku. Tapi kan kamu, itu terjadi di kamu apa di istrimu? Apanya? Yang soal membimbing Yo, gitu. kok masih nanya mulu sih. Ya udah pasti istriku yang lebih pinter. Aku sih literasi 0. Penting berarti literasi untuk pernikahan bang? Penting nggak penting? Penting. Penting. Sejak kapan kamu sadar itu penting? Di pernikahan keberapa? Udah ke-7. Udah 7 tahun. Ya, awalnya ribut terus capek. Terus apa usahamu pas tahun ke-7 itu? Enggak, jadi di tahun ke-7 sebenarnya akhirnya paham porsi lah. Kalau 0 sampai 7 tuh kan ya itulah mungkin entah belajarnya kelamaan atau gimana, tapi selalu egonya ada terus tuh. Egonya ada terus, jadi ribut terus. Jadi susah kompromi ya kan, 7 tahun tuh. Begitu 7 tahun lewat, oh ini tuh nikah gitu baru. Harus kompromi. Emang aku ada denger bang, materi siapa gitu komika waktu open mic. Dia cerita soal ada komik yang cerita soal mau nikah, budgetnya gede, biaya gede gitu, terus ada yang nyeletuk, ya elah mau ribut aja ngeluarin duit banyak gitu. Itu setuju gue, lucu banget itu. Iya itu ya. Iya kan? Ya mau berantem aja. Ngeluarin duit banyak katanya gitu. Robi Changhe itu siapa itu kalau nggak salah? Iya kalau nggak salah ya. Iya. Materinya Robi Changhe ya. Iya harus ngundang orang. Mau ribut aja harus ngasih makan orang. Iya, ngundang orang keluar di ratusan juta. Ya Allah. Untuk ribut sama orang. Untuk berantem doang. Tapi itu menurutmu mindset penting nggak untuk orang yang mau menikah bang? Bisa iya, bisa enggak. Kan kayaknya susah sih kalau ngomong dari satu sisi, karena kan pasti kehidupannya beda-beda tuh Mas Yon. Tapi kebanyakan iya. Kebanyakan iya lah, gua ini hari pertama nikah udah berantem. Hari pertama nikah. Habis berdiri di pelaminan itu? Enggak, itu satu hari setelah nikah. Oh iya, apa berantemnya soal apa bang? Siapa yang nutup pintu duluan? Bakalan nutup pintu, egonya udah tinggi semua. Tapi apa yang terjadi? Kenapa ada ego perkara nutup pintu? Ya, lo akan ngerasain di mana? Misalnya nih, kamu di mana waktu itu. lo akan ngerasain nanti ada momennya di mana lo setelah menjabat tangan itu entah orang tua istri lo atau wali dari istri lo saya terima nikahnya dia binti siapa dengan mas kawin sekian sah. Oke, hari ini aku suami. Oke. Nah, apapun yang keluar dari mulut gua ada titah buat lu. Itu. Ada perasaan itu ya? Ada. Nah, itu adalah titah. Iya. Karena di ajaran manapun, suami adalah kepala rumah tangga. Betul. Kenyataannya kan enggak. STS nggak tahu. Apa itu? Suami tapi Anjing kau. Jadi ada ego itu ya. Aku kita, adalah kamu mengikuti titah kau. Terus yang terjadi besoknya? Tanpa kita sadarin bahwa yang kita nikahin itu manusia. Itu sih sebenarnya. Jadi ego itu gede-gedenya hari pertama ya kan. Terus yang kita suruh nih manusia. Kamu nyuruhnya gimana waktu itu? Ini pintu kebuka. Tutuplah pintu. Ya lu aja yang tutup pintu lah. Gitu jawabannya. Di kepalamu skenario-nya apa? Harusnya lu tutup pintu. Iya. Ntar ya, gitu. Ntar ya, aku tutup ya. Istri lo. Istri lo ya? Iya, ini itu suami. skenario yang ada di kepalamu. Iya. Karena titahnya ada. Kan? Suami. Itu skenario yang ada di kepala seorang suami. Suami. Kalau misalnya sudah menjabat tangan, aku adalah kepala rumah tangga. Ya, itu yang terjadi sama gue ya. Apapun yang keluar dari bibirku adalah mandat.
Aji bahasanya mandat lagi. Titah. Titah. Tapi terjadi di kehidupan tidak Beda. seperti itu. Iya, ekspektasi sama kenyataan terlalu beda kan. Itulah yang menjadi konflik itu tadi. Terus di hari itu siapa yang ngalah akhirnya? Siapa yang nutup pintu? Nggak ada, dua-duanya keluar rumah. Itu cerita mungkin ini kedua kali gue cerita kali ya. Karena jadi lu yang nutup itu, ya lu aja lah. Kok lu nyuruh gua? Ya udah kalau nggak mau nutup gua keluar. Dia keluar. Nah pintunya kan ditutup. Kita dua-dua di luar mau ngapain lagi? Enggak, maksudnya kan udah keluar nih. Udah ngelewatin pintu. Bawa kali. Nggak ada itu. Jadi berantem lah akhirnya. Tapi keseingat gua kejadian itu akhirnya ya udah akhirnya kita berasa ketolol aja. Begitu di luar rumah tuh berasa tolol gitu. Ih ngapain sih kayak gini gitu. Betul. Tapi menurutmu apa hal penting kalau misalnya ada orang mau menikah, Bang? Ini karena dari 15 tahun dan alhamdulillah adem ayem, semoga sampai kakek nenek ya. Amin ya Allah. Sampai maut memisahkan kalian. Amin. Apa? Ya mungkin kayak teman-teman nanya, terima paketnya udah itu. Yang pernah gue ngomong juga sama Mas Yono kan, terima paketnya. Maksudnya terima paketnya seperti apa, Bang? Ya, lu nggak bisa tuh, lu nikahin perempuan hanya gue terima cantiknya doang nih. Tapi kentutnya bau lu nggak terima, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Hmm. Lu terima nih istri lu asik doang di ranjang, tapi lu nggak terima dia nggak bisa masak. Nah, nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin. Berarti dalam bentuk manusia ini tidak ada perfectnya. Nggak ada. Nggak ada kesempurnaan. Nggak ada. Ada paketnya lah ya. Istilahnya gini Yon, kayak kita beli paket, banyak kuotanya tapi harganya mahal. betul. Itu paketnya. Paketnya gitu. iya. Kalau lu apa ya? Cuman terima bagusnya doang kan sulit juga. Karena dia manusia. Manusia itu adalah binatang yang berakal budi. Nah, ya setuju gua. Ada akalnya, tapi ada binatang. Ada binatangnya. Makanya nggak bisa sempurna dia ya. Dan kita harus terima nih sifat binatang dan akalnya dia ini. Iya dong. Iya dong. Karena ada dua hal di situ. Iya. Gue yakin bener kata lu ngomong, kalau nggak ada agama nggak ada yang nikah. Karena ada agama jadi orang nikah, beneran. Bener kata lu. Itu Iksan yang ngomong. Ya, Iksan tuh ya. Waktu itu aku kan ya namanya umur 33, Bang. Ngobrol-ngobrol soal pernikahan. Overthinking pasti. Ketakutan pasti. Diskusi tuh. Diskusi tuh Iksan baru menikah. Temanku Ocang udah cerai. Lengkap ya dalam diskusi ya? Ya. Terus ada Ari, bapak mamanya cerai. Terus ada yang pacaran lama. Belum nikah, ada yang baru putus, ada yang jomblo lama. Itu diskusi buka forum tuh. Debat tuh semuanya. Ada yang punya anak 2, ada yang nikah belum punya anak. Semuanya tuh diskusi ngeluarkan isi kepalanya. Dan kami sepakat sekitar ada 15 orang itu menikah kalau nggak karena agama, nggak usah nikah. Itu lucu banget sih. Tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan dari pernikahan dari logika manusia. Itulah kenapa katanya Bang Abdur menikah itu pahalanya besar. Betul, benar. Karena tantangannya memang besar. Tantangannya besar. Sumpah itu lucu banget kami, Bang. Itu 15 orang tuh ngomong masing-masing. Tapi ini dari bapakku yang cerai, tapi ini aku barusan cerai. Tapi ini aku baru menikah. Akhirnya kesimpulannya itu tadi ya. Kesimpulan yang menikah kalau nggak karena agama. Tidak diwajibkan kayaknya menikah. Iya benar. Apa kamu mau seks bisa dapat di luar? Bisa. Kamu mau perhatian bisa dapat di luar? Betul. Mau ngobrol dimanapun bisa dapat. Iya. Memang nggak ada kecuali itu tuh. Iya benar, setuju gua. Dan itulah dalam hal itu yang membentengi kamu untuk udah tuh bahasamu terima paketnya itu. Iya, sama ini yang gue pegang banget. Jadi kalau nerima itu kan susah ya. Aduh bagus. Iya, nerima itu hal paling susah menurut gua. Jadi yang bisa kita lakuin ya kompromi supaya kita bisa nerima. Nah itu dia. Jadi kayaknya orang-orang yang nikah langgeng itu jago berkompromi aja. Tapi, satu sama lainnya. Betul. Ini satu pertanyaanku Bang. Selama 15 tahun menikah, hal dari istrimu apa yang susah kamu terima dan akhirnya kamu terima? Hal yang paling susah dari istri gua untuk diterima? Banyak. Masa aku nanya satu? Satu aja. Banyak banget ini. Terlalu banyak. Tapi semuanya bisa dilewati ya? Semua bisa dilewatin, akhirnya bisa dilewatin ya, karena memang gak kayaknya yang gua rasa ya dalam satu orang pasangan nih
ada yang apa lebih ekspresif ngungkapin cintanya, ada yang dia cinta tapi nggak ekspresif. Nah, antara gua sama Sari nih mungkin yang lebih ekspresif ngungkapin cintanya tuh gua. Harusnya kan perempuan kan, tapi gua nggak tahu lah, ini nggak ada kata harusnya lah. Ya. Tapi yang kalau ditarik lebih cinta mana Sari ke gua apa gua ke Sari? Ya. Kayaknya lebih cinta gua ke Sari gitu. Gua tuh cinta banget sama istri gua gitu. Jadi yang pertanyaan lu tanya ke gua tadi apa tadi yang tentang tantangan paling berat ya kan? Iya, maksudnya penerimaan yang paling berat. Penerimaan paling berat. Akhirnya karena cintanya segede itunya jadi semuanya lewat Mas Yon. Ya mungkin gua pertama kali cerita di sini yang mungkin di off-air pernah gua cerita sama lu lah kalau nggak ada kamera. Yang gimana dia dulu secara keuangan lebih banyak, secara pekerjaan lebih tinggi, sampai lu laki-laki tapi di bawah perempuan. Gua itu kan sempet ada masa itu kan, ada gua di bawah Sari gitu. Terus gara-gara dia keuangannya lebih, secara jabatannya lebih, yang gua rasakan pada saat itu kayaknya dia kamu yang terima mandat. Aku suami kok babu gitu tuh. Iya. Raja tanpa mahkota. Iya, sedihnya. Waktu itu ya? Ya, waktu itu. Tapi gue selalu percaya gitu, yang gue pegang adalah mungkin kondisinya memang dia lagi di atas. Ya. Terus kata-kata yang keluar dari mulut gue adalah gak apa-apa lo kayak gini, tapi satu hal yang pengen gue ngomong sama lo, ketika lo jatuh, percaya sama gue, orang yang pertama kali lo cari gue gitu. Dan terjadi. Iya. Dan itu menurutku fase pembelajaran untuk kalian berdua nggak? Iya, itu jadinya sebenarnya learning by doing-nya di situ tuh. Jadi bener-bener proses berjalan sambil belajarnya tuh. Itu tuh fase-fase itu. Bayangin Bang, seandainya kamu ngambil keputusan di saat itu ya, padahal itu proses belajar tapi udah di-fixkan gitu. Bisa kacau Bang ya? Bisa lu ketemu gua dalam kondisi duda. Nggak ada konten ini, nggak ada konten ini ya? Nggak ada. Karena kenapa aku ngajak Bang Rio di Interlihat ini teman-teman? Bisa aja Interlihat. Keren banget Interlihat. Karena kan interview, view kan lihat. Interlihat. Sederhana ya ternyata ya. Sederhana. Iya karena kalau hubungan asmara tuh komik-komik tuh curhatnya ke Bang Rio. Beberapa ya. Iya kan, karena kita melihat dewasa lah Bang Rio tuh soal hubungan gitu. Dan ternyata itu tadi ya, intinya adalah terima paketnya. Udah nggak tahu ya, ini bahasa ini tuh gua dapetin ya ketika udah jalanin beberapa tahun aja. Sebetulnya nggak, kayaknya susah kan, gue bilang susah nerima tuh. Susah banget terima. Betul. Tapi kalau lu nggak nerima dan lu tetap pengen sama dia, ya gimana? Betul. Tapi kan nerima paketnya itu bukan berarti nggak ngerubah sifat-sifat kita kedua-duanya jelek itu nggak dirubah. Pasti seiring jalannya itu ada perubahan, ada penyesuaian. Sama seperti yang prosesmu tadi kan. Betul. Yang ketika istrimu lagi berada di atas bahasamu tadi, itu ada prosesnya nerima. Sekarang diperbaiki. Iya. Jadi tahu porsinya lah kita. Jadi gue porsinya harus di sini nih. Betul. Bahkan yang gue bedah sama istri gue tuh berdua adalah kita tuh nggak bisa sejajar gini tuh. Secara apapun lah, secara pemikiran, secara apapun nggak bisa setara gini, nggak bisa. Kalau misalkan kita ambil contoh ekonomi, kalau gini terbang dia, wah. Sorry. Maaf. Terus. Kalau ini bahasanya si Sari ya, jadi kata si Sari tuh memang ternyata kita tuh setelah ngelewatin beberapa tahun merit gitu, ternyata kita nggak bisa sejajar gini. Kita ambil salah satu contoh ekonomi lah. Misalkan ekonomi si Sari lagi di sini nih. Nah sebaiknya gue yang di bawah tuh support aja, support terus. Jangan berusaha kayak udah tahu ekonomi lu rendah tapi ego lu di sini nih sama dengan ekonominya dia. Nah, itu tuh pasti pemicu berantem tuh. Oke, berarti sadar posisi. Sadar posisi. Jadi ketika gua sekarang dapat exposure-nya dari stand up, juara 1 Suci 9. Dapat
dapat duitnya dari stand up. Dan dia merasakan apa yang gua rasakan tuh. Jadi karena dia udah pernah di sini, dia belajarnya benar-benar dari sini. Nah, itu baru kita ketemu diskusinya tuh. Kedewasaan juga kedewasaan nerima. Nah, itu dia. Tapi Bang Rio ini salah satu orang yang menyuntik mentalku Nah, dalam hubungan asmara, guys. asik. Yo, dia pernah tiba-tiba ngomong ketika aku curhat soal cewek, dia ngomong, "Yon, lu tuh piala." Asli. Anjay. Iya. Ternyata yang dari Bang Rio dalam hubungan itu tidak ada pialanya satu. Tidak ada siapa yang mendapatkan siapa. Nggak ada. Siapa yang memenangkan siapa. Dua-duanya piala. Dua-duanya piala. Nah, ini kan terjadi karena akulah Bang orang Oke. itu mindernya jauh. Jauh. Buat teman-teman juga yang mungkin mindernya jauh harus disadarin. Kita itu piala juga gitu. Jadi bukan kita mendapatkan dia juga mendapatkan kita. Betul. Jadinya mentalnya jadi enak, Bang. Enak, Ketika ditolak cewek juga memang belum pantas sih. Kamu mendapatkan aku, padahal bisa ditolak. Tapi bahasanya masih gitu. Kamu nggak jadi pacarku. Nggak mau. Memang kamu belum pantas sih mendapatkan aku. Padahal ditolak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan minder bro, beneran. Nah, siapa tahu karena penolakan itu kan proses, Bang. Perlu tuh proses. Mungkin waktu itu cewek nggak mau, tapi kan masih proses. Iya. Begitupun sebaliknya. Ya Yono 10 tahun lalu sama Yono 10 tahun sekarang orang beda jauh lah ya kan. Dia nggak sadar tuh orang 10 tahun lagi investasi Yono jadi kayak gini. Selama 10 tahun itu aku nggak berani nembak cewek. Iya. Karena udah tahu jawabannya. Iya. Tapi gara-gara itu Bang Rio, akhirnya aku sekarang ya lumayan lah mentalnya naik, Betul. PD-nya naik gitu. Kalaupun ada penolakan tidak sakit hati, tidak merasa value-nya rendah gitu. Setuju gua. Bang Rio, Sangat setuju bro. pernikahan. Terakhir Bang, menurutmu cinta itu apa sih Bang? Anjay. Anjing berat banget ini Definisi pertanyaan. cinta Ini di kepalamu seorang Rio Stephen Dumatubun, orang yang dulunya pernah bekerja menjadi satpam, pernah kerja di Gojek, berjuang demi keluarganya, akhirnya sampai pada akhirnya berhasil di dunia stand up, juara Suci 9, sekarang menjadi Anjrit. komika profesional yang bisa menghidupi keluarganya dari karya. Apa itu cinta? cinta dalam hubungan suami istri berarti kan? Ya. Ini Nah, kamu mendefinisikan cinta. gak tahu ya, ini di kepala gua sih sampai saat ini kayaknya cinta adalah kayak satu keputusan yang lu udah ambil dan lu bisa bertanggung jawab sama hal tersebut, itu namanya cinta menurutku. Satu keputusan Yang lu ambil terus dan lu bertanggung jawab sama keputusan tersebut, itu cinta. itu cinta. Itu luas Bang, semua Bang. Ke Iya. pekerjaan juga. Iya dong, kita sudah memilih untuk mengambil ke pekerjaan A. Dan kita bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Berarti itu kita cinta. Bang. Cinta. Oh iya. Iya. Ya kayak lu berani nikahin ini perempuan, itu kan keputusan. Dan nggak pernah nyesel ya sama hal yang lo ambil ya, sama Keputusan keputusan itu ini. ya. Dan bertanggung jawab atas keputusan itulah cinta. Kacau bro, ini kayak interview beneran ini bro. Dan gue juga kacau kenapa gue ngomong itu. Keren bro. Ini kayak, ini sebenarnya niatannya tuh kayak pengen apa ya? Mau melatih lah sebenarnya. Mau melatih ya bikin konten begini. Betul. Tapi gue menyenangkan ini kayak gini. Terlihat ya. Dan ternyata nggak, anjing aku nggak nyangka Bang kamu ngomongnya gitu Bang. definisi cinta. Terima kasih Bang Rio Stephen. Iya. Harus host lagi. Kayak Kick Andy. Terima kasih Rio Stephen Dumatubun sudah hadir di Interlihat. Ini episode 1 teman-teman, jadi masih banyak alur-alurnya gitu ya. Terima kasih udah datang ke Interlihat, sebuah kisah inspiratif. Kayak Kenapa geli ya? Kenapa geli sendiri aku ya? Geli sendiri. Iya. Semua kisah yang mungkin tidak bisa kita ambil pembelajarannya. Tapi layak untuk ditertawakan. Betul. Oh iya, aku boleh promo tah? Boleh silakan. Oh iya, panggung jawab akan Javatur Ya. Desember insya Allah. Wah, betul. Ya, Javatur di Desember sama ya nanti akan digital downloadnya akan ada
juga. Jadi Bang Rio akan menjalankan tour stand up comedy spesial bertajuk Panggung Jawab Java Tour. Java Tour beberapa kota di Pulau Karena gue terinspirasi dari Yono Bakri. Apa? So you know. Jawa. Bukan saya Yono Bakri, saya Kik Yono. Kik Yono. Iya. Java Tour ya kan? Ya. Ada. Jadi kepengen itu jadi bikin itu juga. Siap, silakan teman-teman disikat tiketnya. Saya sih sudah nonton show-nya karena waktu itu diajak Bang Rio menjadi opener di Kota Palembang. Obrolan ini adalah salah satu obrolan yang akan menjadi set materi Bang Rio dan itu sangat bagus lagi buat orang yang sudah menikah karena relate dan orang yang belum menikah karena ada wawasan di situ. Terima kasih sekali lagi, Stephen Rio Dumatubun. Wih.